Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, peserta didik semuanya. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak lupa, saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk para peserta didik baru, terutama kelas 7. Selamat datang di sekolah ini selama 3 tahun. Saya ucapkan selamat belajar. Mudah-mudahan apapun yang nantinya diajarkan di sekolah ini, ilmu yang diberikan Bapak Ibu guru semuanya bisa diserap dengan baik oleh peserta didik semua dan menjadikan bekal kalian ya untuk di jenjang yang akan datang. Selamat datang. Sebelum kita melangkah jauh, sepertinya nggak fair kalau kita nggak perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Fajar Dino Rinti Arto. Fajar Dino Rinti Arto, SPD, atau murid-murid biasa memanggil saya dengan panggilan Pak Nino. Pak Nino, jadi Tino cuma diganti T-nya jadi Nino. Pak Nino, seperti itu. Kebetulan saya mengajar di kelas 7 dalam mata pelajaran seni budaya, khususnya untuk basicnya adalah seni musik. Jadi nanti di kelas 7 saya akan mempelajari seni budaya, yaitu seni musik. Untuk asli, saya asli Kebumen. Saya bukan orang asli Jogja, saya asli Kebumen. Di sini saya masih indekos. Mungkin kalau misalnya kalian pengen tahu, saya beralamat di Candi Gebang nomor 19 Wedo Martani, Ngemplak, Sleman. Mungkin kalau misalnya banyak anak-anak sini yang sering main ke Tambak Boyo, ya, itu biasanya melewati kos saya, melewati Candi Gebang, ya. Jalan Candi Gebang, daerah situ, kos saya daerah situ. Mungkin kalau misalnya mau mampir, boleh banget ya, sekedar ketemu, silaturahmi, atau mungkin mau belajar musik, saya open sekali, silakan. Baik, kita lanjutkan ya. Dalam pelajaran seni budaya, sebagai perkenalan saja bahwa nantinya seperti peraturan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, bahwa minimal selama pembelajaran SMP 3 tahun, karena kalian belajar 3 tahun toh, insya Allah 3 tahun nantinya akan ada 2 seni yang kalian pelajari di SMP kita, yaitu ada pelajaran seni rupa dan seni musik ya. Nah, nantinya untuk kalian kelas 7 kalian akan mempelajari seni musik nanti bareng Pak Nino. Terus nantinya kelas 8, kelas 9 baru akan mempelajari seni rupa. Baik, berbicara tentang seni ya. Seni itu apa sih Pak? Seni itu apa sih? Mungkin untuk yang SD-nya sudah belajar seni mungkin ada ya sedikit tahu tentang seni itu apa. Dan mungkin untuk yang belum ya pasti masih bingung. Seni itu apa sih Pak? Seni ningan po ya? Bukan ya, bukan seni ningan. Ya, seni dalam kehidupan kita sehari-hari itu sangat erat sekali, saya katakan. Kenapa? Tanpa kita sadari, kita sudah sering melakukan seni atau kegiatan berkesenian. Tapi dalam khususnya kita dalam pembelajaran, lebih mudahnya, seni adalah ungkapan perasaan, atau kita mengungkapkan perasaan kita, atau kita mencurahkan perasaan kita ya, atau kita menunjukkan perasaan kita, itu seni. Nah, menunjukkan itu dalam bentuk apa? Macam-macam juga. Ada yang menggunakan puisi, ada yang menggunakan kata-kata, ada yang menggunakan drama, ada yang menggunakan gambar, ada yang menggunakan foto, menggunakan patung, menggunakan gerakan yang berbentuk seperti tari-tarian ya. Ada juga yang menggunakan alat musik atau sejenis-jenis musik lainnya seperti itu adalah seni ya. Jadi pengungkapan perasaan kita menggunakan sebuah wadah seni, itu adalah seni.
Kalau seni musik apa Pak? Seni musik seperti yang sudah Pak Nino bilang tadi, bahwa pengungkapan perasaan menggunakan apa? Ya, karena musik itu adalah berhubungan dengan bunyi-bunyian, berhubungan dengan harmonisasi. Jadi pengungkapan perasaan menggunakan bunyi-bunyian yang membentuk harmoni dan menjadikan itu menjadi sebuah musik. Itu adalah seni musik. Nah, seni musik itu ada berapa macam sih Pak? Wah, banyak sekali ya. Banyak sekali, tidak terhitung ya. Apa aja sih Pak? Ya, ada yang berhubungan dengan suara, ada yang berhubungan dengan alat musik, ada yang berhubungan dengan etnik atau kebudayaan setempat, ada yang berhubungan dengan gamelan ya, yang berarti adalah musik-musik tradisional atau kebudayaan adat tertentu. Ada musik modern yang mungkin kalian biasa tahu, ada band, orkestra ya, dan banyak macamnya seperti itu. Nah, untuk pembelajaran di SMP nantinya terutama untuk kelas 7, dalam pelajaran itu kan biasanya ada 2 semester ya. 2 semester. Nantinya dalam 2 semester itu nantinya masing-masing 1 semester atau masing-masing semester kalian akan mempelajari 2 basic utama dalam pelajaran seni musik. 2 saja. Namun nantinya akan diulang-ulang terus nih 2 itu. Jadi dikembangkan. Nah, 2 itu yang pertama adalah yang berhubungan dengan bernyanyi atau berhubungan dengan vokal. Terus yang kedua adalah berhubungan dengan alat musik itu sendiri. Jadinya nantinya para peserta didik akan belajar bagaimana sih cara memainkan alat musik seperti itu, atau bagaimana sih caranya bernyanyi ya kan? Karena kita berhubungan dengan vokal, bernyanyi. Yang tentunya di situ kita akan menguak lebih dalam lagi bernyanyi itu seperti apa, karena mungkin orang yang tahu bernyanyi ya hanya bernyanyi seperti itu saja ya. Kita belum tahu yang dia nyanyikan indah atau tidak, sudah merdu atau masih fales ya, dan macam lainnya. Terus ada juga yang berhubungan dengan alat musik. Nantinya para peserta didik akan belajar gimana teknik-teknik yang betul dalam memainkan alat musik. Contohnya misalnya gitar, gimana sih cara megang gitar yang betul ya. Bagaimana cara memainkan kuncinya, tangannya seperti apa ya, menekannya, atau mungkin cara metiknya atau menggenjrengnya, istilahnya seperti itu seperti apa, nanti kita akan pelajari itu ya. Baik, kita lanjutkan dalam pelajaran seni musik. Seperti yang saya bilang tadi bahwa kita akan mempelajari 2 basic. Yang pertama adalah seni vokal ya, yang kedua adalah alat musik. Nah, sebagai perkenalan dan himbauan saja untuk para peserta didik sekalian, bahwa nantinya dalam setiap semester masing-masing 2 komponen itu akan kita pelajari ya. Jadi misal semester 1, nanti awal semester kita akan belajar tentang bernyanyi, tentang teknik bernyanyi, dan bernyanyi secara unisono. Artinya kita akan bernyanyi secara unisono. Unisono itu apa sih Pak ya? Nanti akan kita bahas ya. Terus ada juga teknik-teknik bernyanyi yang betul seperti apa. Tujuannya dan manfaatnya nantinya kita akan tahu cara bernyanyi yang betul seperti apa ya. Cara bernyanyi yang baik seperti apa, supaya suara kita lebih merdu, lebih indah, dan lebih enak didengar. Karena kita nyanyikan kadang nggak cuma buat diri kita sendiri, tapi kan orang lain juga ya secara langsung nggak langsung juga mendengarkan apa yang kita nyanyikan seperti itu. Biasanya nanti itu akan berlangsung selama awal semester. Nanti kita akan ada jeda yang namanya jeda ujian tengah semester ya, atau dalam SMP di K13 biasa disebut PTS atau penilaian tengah semester. Setelah itu baru kita masuk ke materi yang kedua, yaitu bermain alat musik. Nah, Pak Nino menghimbau karena kita belajar alat musik, gak cuman gak cuman kita belajar
memahami alat musik itu apa, contohnya apa aja, bentuknya apa aja. Tapi di situ kita juga belajar untuk memainkannya ya. Nah, memainkannya tentunya kan kita membutuhkan alat musik, ya enggak? Iya kan? Iya, membutuhkan alat musik. Nah, karena mumpung masih awal semester, nanti silahkan untuk para peserta didik semua, mulai dari awal semester ini silahkan untuk menabung. Gunanya untuk apa Pak menabung? Ya, Pak Nino himbau untuk Anda semua bisa membeli alat musik sendiri menggunakan uang kalian, atau mungkin kalau memang orang tuanya mampu ya, itu bisa minta langsung. Seperti itu. Alat musiknya apa Pak? Alat musiknya nanti ada 2 macam saja. Yang pertama adalah pianika. Pianika itu bentuknya persegi panjang ya, nanti ada tuts-tuts kayak piano, terus nanti kita tiup. Itu pianika. Mungkin yang belum tahu nanti di pertemuan yang akan datang kita share bentuknya ya. Terus yang kedua adalah gitar seperti ini. Silahkan hanya 2 alat musik saja, kalian pilih salah satu. Pak, kenapa nggak dua-duanya? Ya, karena dalam pelajaran nantinya, sistem pelajaran yang akan kita gunakan adalah pelajaran yang berkelanjutan. Berkelanjutan itu gimana Pak? Ya terus dari awal kita belajar apa, di pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar yang lebih baik lagi. Terus meningkat seperti itu. Ya. Jadi tidak mungkin kita akan mengulang yang materi yang sudah berlalu kita ulang lagi, kan tidak mungkin. Ya. Sebagai kasus yang sudah pernah terjadi adalah misal ada anak yang sudah memiliki pianika, sudah punya pianika. Nah, ketika sudah punya pianika itu sudah belajar 2 pertemuan, dia merasa aku belajar gitar akhirnya dia membawa gitar untuk belajar gitar. Nah, otomatis kan dia harus mulai lagi ya, karena gitar juga lumayan rumit. Kita harus belajar teknik kuncinya seperti apa ya, atau akordnya seperti apa, belajar metiknya seperti apa ya, itu tidaklah mudah. Nah, dalam 2 pertemuan itu otomatis teman-teman yang sudah belajar dari awal pastinya sudah sedikit lebih mahir dari teman yang sudah mulai ya kan. Nah, itu kita tidak bisa harus menunggu lagi, dalam artian kita mengulang materi yang sudah berjalan, itu tidak mungkin ya. Kasihan teman-temannya yang sudah mahir harus mengulang lagi, nunggu kalian nyampe mahir lagi dan lanjut lagi, itu tidak mungkin ya. Jadi benar-benar harus continue, terus berjalan seperti itu. Nah, jadi harapannya nantinya para peserta didik semua, kalau misalnya mau beli dan yang jelas harus memilih 1 alat musik saja, entah itu pianika atau gitar. Silahkan pilih salah satu. Pak, ada keharusan nggak Pak kalau misalnya saya harus apa? Tidak, saya katakan tidak. Silahkan pilih yang menurut Anda mudah dan Anda senangi. Kenapa Pak harus disenangi? Iya, karena belajar alat musik itu adalah sesuatu yang Anda senangi. Kalau misalnya Anda cuma belajar itu tapi nggak menyenangi, ya nggak bakal bisa. Seperti itu. Untuk genre atau gender itu tidak berpengaruh. Silakan saja. Kalau misalnya ada anak putri mau belajar gitar, boleh banget ya, boleh banget. Contoh juga kakak-kakak tingkat kalian yang sudah kelas 8 sekarang juga kebanyakan yang putri malah ya, beli gitar ya, mereka belajar gitar. Itu suatu hal yang menurut saya wow sekali. Dan untuk yang putra mau pakai pianino juga boleh, nggak masalah. Yang jelas itu adalah tanggung jawab kalian. Tanya lagi, Pak, kenapa sih Pak nggak boleh pindah? Kenapa sih Pak nggak boleh mempelajari 2 alat musik? Kita harus memilihkan fokus satu, ya, anak-anak semua. Karena nanti di semester 1 kita hanya fokus ke pembelajaran teknik-tekniknya. Nah, di kelas 2 kita akan mempelajari lagu-lagu yang nantinya akan kita mainkan menggunakan alat musik itu. Ya, jadi kita akan memainkan lagu dengan alat musik yang sudah kita pelajari di semester 1. Otomatis tidak mungkin kalau misalnya kita belajar lagi mulai dari awal lagi. Nah, itu nantinya akan menghambat teman-teman yang sudah ya, maksudnya sudah berjalan dari
dari dari awal itu nantinya kita nggak mungkin kan mengulang lagi. Misal kita memainkan lagu daerah tertentu ya, kita sudah tahu kuncinya. Nah, ada teman yang dulunya pianika sekarang pindah gitar, nah, bingung lagi itu, bingung lagi, waduh nggak bisa nih, harus menyesuaikan lagi. Kasihan kelompoknya, karena nantinya tugas di semester 2 adalah penilaian secara berkelompok ya, seperti itu. Kasihan kelompoknya dong. Tetap kita fokus ke satu alat musik saja, kecuali memang Anda punya kemampuan yang lebih dalam memainkan alat musik, artinya bisa memainkan pianika dan juga di rumah bisa memainkan gitar, itu tidak masalah ya. Nantinya yang penting Anda bisa mengikuti, itu kuncinya. Tapi kalau tidak bisa mengikuti dan Anda memaksakan, saya katakan jangan dulu ya, kasihan teman-temannya, karena nanti penilaian akan terus berlanjut ya, seperti itu. Nah Pak, kalau mau beli gimana ya, atau memang harus beli Pak? Oh enggak, yang penting adalah ketika pelajaran berlangsung, ketika ketemu dengan Pak Nino di kelas, nantinya peserta didik semua harus memiliki alat itu, harus punya atau harus bawa alat musik itu ya. Artinya tidak harus beli, boleh pinjam ke kakak kelasnya, atau boleh pinjam ke tetangganya, atau boleh pinjam ke saudaranya, mungkin ada yang punya, atau boleh pinjam ke teman kelas yang lain ketika pelajarannya berbeda ya. Misalnya kalau jam pertama ada 7A, nanti 7C di jam kesini ya, anak-anaknya kelas 7C bisa pinjam, atau sebaliknya 7A pinjam ke kelas 7C dulu. Yang penting nanti tanggung jawab untuk merawat alat itu ya, jangan sampai dirusak, kasihan yang punya, seperti itu. Nah kalau mau beli gimana Pak? Mau beli boleh banget, di toko alat musik semuanya ada ya, baik pianika maupun gitar, yang harga berapapun juga ada. Kalau misalnya bingung Pak, saya bingung ya Pak mau belinya gimana, harganya berapa, nanti bisa Pak Nino bantu untuk memilihkan atau untuk membelikan pakai uang Anda, tapi ya jadi membelikan alat musik itu nanti Pak Nino pilihkan yang sesuai dengan harga dan yang jelas dengan kualitas yang terbaik. Jadi kan kadang ada yang dia beli sendiri terus tahu-tahu ya mungkin dapat yang bagus, alhamdulillah, tapi tidak sedikit juga yang mendapatkan alat musik yang belum standar atau kurang baik juga ada ya. Nah nantinya bisa janjian dulu dengan Pak Nino, seperti kakak-kakak kelas kalian, baik putra putri ada ya, banyak sekali dulu malah awal-awal semester seperti ini sudah persiapan beli ya, karena mungkin orang tuanya mampu. Kalau yang belum ya nabung dulu ya. Yang jelas nanti sebelum PTS harus sudah acang-acang untuk beli alat musik itu. Nah seperti itu. Nanti biasanya janjian dulu Pak, hari ini ada waktu senggang tidak ya, mau minta ditemenin untuk beli gitar Pak, atau mau minta ditemenin untuk beli pianika Pak, seperti itu. Nanti saya arahkan ke toko terbaik, insya Allah mendapatkan alat-alat yang baik. Pak harganya berapa sih Pak kalau mau beli alat musik itu? Ya kalau untuk pianika standar nanti harganya antara 100 sampai 600, terserah monggo dengan kemampuan kalian dan kemampuan orang tua kalian ya. Beli yang murah boleh, beli yang mahal boleh, nanti tanggung jawab kalian harus memainkan dan mempelajari alat musik itu. Jadi nggak cuma beli-beli toh ya, di rumah tetap harus dipelajari. Terus kalau gitar berapa Pak? Gitar umumnya ada yang 150.000 sampai tidak terhingga ya, ada yang jutaan juga ada. Tapi untuk kalian ya beli yang sedang-sedang saja. Seperti contoh yang sudah kakak kelas kalian, ada yang beli harga 150, ada yang beli harga 200, bahkan tidak sedikit yang belinya harganya di atas 600 ya. Ini banyak yang beli harganya sekitaran itu, seperti itu. Silakan boleh nabung dari sekarang ya, atau mungkin minta langsung dibelikan sama orang tuanya, menghubungi Pak Nino langsung juga boleh ya, tidak dilarang, silahkan ya, seperti itu. Harapannya nanti ketika pembelajaran kita sudah dimulai ya,
namanya belajar musik ya. Jadi semuanya sudah membawa alat musik itu sendiri ya. Kakak-kakak kelas kalian juga ada, kalau misalnya mau pinjam dari kakak-kakak kelas yang sekarang sudah kelas 8 mau pinjam juga boleh, kalau misalnya memang punya kenalan ya, boleh dipinjam. Yang penting satu, dirawat baik-baik, jangan dirusak, dan dipelajari di rumah juga dipelajari ya, baik pianika maupun gitar, karena tidak mungkin ketika belajar ya hanya pas ketemu dengan Pak Nino saja, itu jelas waktunya kurang ya. Untuk pendalaman materi kalian tetap harus menyisihkan waktu kalian ketika di rumah untuk belajar alat musik itu sendiri ya. Jadi sama Pak Nino hanya dimentorin, hanya dikasih bekalnya, selebihnya nanti kalian yang belajar di rumah untuk pengembangan tekniknya ya, seperti itu. Jadi monggo silakan share lagi, Pak Nino himbau untuk mulai mempersiapkan ya, baik beli ataupun mau pinjam, adik saudara ada atau tetangga ada, atau mungkin punya kenalan kakak kelas yang ada di sekolah ini, silakan boleh menghubungi ya, Pak, Mas, Mbak, Om, Tante, Pak De, siapa ya, kamu kalian hubungin, punya gitar nggak, punya alat musik pianika nggak, saya pinjam dong, setelah tadi kita tahu bahwa kita ada mempersiapkan alat musik, baru nanti di semester 2 kan, karena tadi yang semester 1 kita hanya mempelajari dasar-dasarnya, cara memainkannya seperti apa ya. Nanti di semester 2 baru kita masuk ke lagu, kita memainkan lagu-lagu yang kalian senangi atau kelompok kalian senangi, karena nanti secara berkelompok ya, seperti itu. Nanti baru memainkan lagu-lagu itu. Nantinya yang main pianika itu akan memainkan melodi. Melodi itu lagu yang dimainkan notnya itu seperti apa ya. Dan nanti yang mengiringi adalah gitar, menggunakan gitar. Nah, itu untuk semester 2. Nantinya semester 1 kita semuanya akan belajar dasar. Jadi semester 1 awal adalah bernyanyi unisono ya. Kita akan belajar teknik-teknik bernyanyi seperti apa yang bagus ya, supaya suara kalian lebih bagus juga kayak artis ya, seperti itu. Terus ada jeda PTS atau penilaian tengah semester, baru nanti masuk ke materi dasar bermain alat musik ya. Terus nanti di semester 2 awal lagi kita akan bernyanyi ya, bernyanyi, cuman bedanya dengan yang pertama. Kalau yang pertama kita hanya mempelajari dasar, kedua kita akan bernyanyi secara berkelompok ya. Lagi-lagi kelompok ya, karena memang tugas seni budaya itu kebanyakan secara berkelompok seperti itu. Jadi kita akan bernyanyi secara berkelompok. Nah, salah satu teman kalian nanti akan ada yang mengiringi. Jadi itulah fungsinya di semester 1 kalian sudah belajar terutama alat musik gitar ya. Nanti di kelas di semester 2 nanti kalian akan ada satu teman yang mengiringi kalian bernyanyi. Karena konteks kita nantinya adalah bernyanyi banyak suara. Jadi tidak cuma bernyanyi tapi juga ada ya yang mengiringi ya. Makanya nanti tidak cuma putra ya yang pegang gitar atau belajar gitar, tapi saya harapannya juga putri pun ada ya, seperti itu. Kalian harus termotivasi bahwa wih keren bu, cewek bisa main gitar ya, putri bisa main gitar itu keren sekali, jarang sekali ya, apalagi udah mahir, seksi abis. Seperti itu. Nah, nanti baru yang terakhir di semester 2 terakhir ya, kembali ke alat musik. Ini kita akan membawakan lagu bebas. Kenapa lagu bebas, Pak? Iya, karena saya tidak mau memaksakan kalian harus bawain lagu saya atau lagu-lagu tertentu, sesuai dengan yang kelompok kalian suka aja ya. Karena banyak kan yang mungkin ada yang suka lagu daerah, ada yang suka lagu pop, lagu barat, lagu dangdut ya, lagu timur, selatan, utara. Banyak sekali lagu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita hanya sebatas refreshing saja, perkenalan ya, biar kalian mengenal Pak Nino seperti apa, mukanya seperti apa ya. Dan besok kita akan belajar apa sih selama 1 tahun sama Pak Nino ya.
terus penilaian apa saja yang akan kita lalui sebagai tugas ya, karena kalian hanya menonton video. Nanti harapannya apapun yang sudah Pak Nino sampaikan di video ini bisa kalian catat dalam buku tulis kalian, dalam buku tulis seni budaya. Nantinya akan dilaporkan kepada Pak Nino pribadi ya. Bisa mungkin dalam bentuk foto atau mungkin saat kita bertemu nanti kalian sudah punya catatan. Kan diputar videonya kembali untuk menguatkan pengetahuan kalian ya, atau bekal kalian untuk nanti setahun ke depan akan belajar seni budaya itu belajar apa sih, seperti itu. Atau mungkin ketika nanti ada yang selama proses rangkuman atau pencatatan materi ada yang belum kalian pahamin, kalian bisa tanya langsung kepada Pak Nino, bisa lewat email ya, atau mungkin bisa lewat nomor WA ya. Jadi silakan bisa kontak Pak Nino langsung. Assalamualaikum Pak, selamat pagi, saya Nino dari kelas 7 ini, SMP ini ya. Jangan lupa menyebutkan SMP-nya ya, karena kebetulan saya juga mengajar di 2 SMP yang berbeda. Itu nanti baru tanyakan hal yang Anda mau tanyakan. Mungkin itu saja. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga apa yang saya berikan untuk Anda bisa bermanfaat dan dipahami dengan baik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Pesan saya tetap semangat belajar, walaupun kita dalam masa pandemi seperti ini tetap harus semangat belajar ya. Jangan sampai menurunkan motivasi belajar kita. Nah, bagaimanapun juga ini adalah sebagai program pengganti tatap muka. Jadi pada dasarnya tetap kalian harus belajar ini. Memang belum siap untuk tatap muka, baru nanti ketika kita tatap muka kita lebih intens ketika belajar. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan ada sedikit banyak kekurangan. Ya, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.